as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Milian Manhoef segera naturalisasi, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Milian Manhoef, semakin mendekati tahap akhir. Pemain muda berbakat yang saat ini membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda tersebut diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda semakin optimis dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, dan kehadiran Manhoef akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Shin Tae-yong. Manhoef, yang merupakan pemain serba bisa di lini depan, dipandang sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Kemampuan bermainnya yang dinamis dan agresif sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk meningkatkan daya serang di pertandingan krusial mendatang, terutama ketika menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Proses naturalisasi Milian Manhoef telah dimulai sejak beberapa bulan lalu, dan kini sudah memasuki tahap final. PSSI bersama dengan pemerintah dan Komisi X DPR RI terus berupaya mempercepat proses ini agar Manhoef bisa segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Manhoef akan resmi disahkan sebelum akhir September 2024, memberikan cukup waktu bagi PSSI untuk mendaftarkannya sebagai pemain resmi timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, memberikan pernyataan optimis terkait kelancaran proses naturalisasi ini. Proses naturalisasi Milian Manhoef berjalan dengan baik, dan kami berupaya untuk mempercepat agar semua selesai sebelum pertandingan besar melawan Bahrain dan Cina. Kami menyadari pentingnya kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Manhoef untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap Huda. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, juga menyatakan keyakinannya bahwa Manhoef bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kami sedang menunggu pengesahan akhir dan sumpah kewarganegaraan Milian Manhoef. Kami optimis dia bisa dimainkan di dua laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya akan menambah dimensi serangan yang kami butuhkan, ujarnya. Setelah berhasil menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di laga-laga sebelumnya, skuad Garuda kini semakin percaya diri menghadapi tantangan berikutnya di grup C. Bahrain dan Cina menjadi lawan berikutnya dalam fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga ini sangat penting dalam menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian pertama bagi Indonesia setelah hasil imbang yang penuh perjuangan melawan Arab Saudi dan Australia. Bahrain, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, akan memberikan perlawanan sengit. Namun dengan kehadiran Manhoef yang diharapkan memperkuat lini serang, Indonesia memiliki peluang untuk mencuri kemenangan. 5 hari setelah menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Cina adalah salah satu tim paling tangguh di Asia dan memiliki sejarah panjang di kompetisi internasional. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat, dan timnas Indonesia memerlukan strategi terbaik untuk menghadapi kekuatan fisik dan taktik canggih dari tim negeri tirai bambu tersebut. Milian Manhoef, pemain berusia 21 tahun, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki kemampuan dribble yang mumpuni, Manhoef sering dimainkan sebagai winger atau gelandang serang oleh klubnya, Vitesse Arnhem. Kecepatan dan kreativitasnya di lapangan membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut antusias kehadiran Manhoef dalam rencananya memperkuat tim. Manhoef adalah pemain dengan karakter yang cocok untuk sepak bola modern. Dia punya kecepatan, ketenangan dalam mengolah bola, dan mental bertarung yang kuat. Kami butuh pemain dengan kualitas seperti itu untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong dalam sesi latihan terakhir. Manhoef diproyeksikan untuk mengisi peran penting di sektor penyerangan, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, bergantung pada strategi yang diterapkan.
Kemampuannya untuk menyerang dari sayap, memotong ke dalam, dan melakukan tembakan dari jarak jauh diakini akan memberi dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia, yang selama ini dianggap kurang kreatif dalam memanfaatkan peluang di lini depan. Timnas Indonesia kini memasuki fase kritis dalam persiapan mereka menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong kini fokus mematangkan strategi dan komposisi pemain. Tambahan pemain-pemain berkualitas melalui proses naturalisasi, seperti Milin Manhoef dan Mes Hilgers, akan menjadi kekuatan tambahan yang diharapkan bisa mengubah nasib Indonesia di turnamen internasional. Persiapan yang intens dilakukan timnas Indonesia tidak hanya dari segi taktik dan fisik, tetapi juga mental. Shin Tae-yong terus memotivasi para pemain untuk tetap fokus dan tidak terbuai dengan hasil positif sebelumnya. Menahan imbang Arab Saudi dan Australia adalah hasil yang bagus, tapi kita masih punya jalan panjang. Kita harus lebih baik lagi, terutama di pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang akan sangat menentukan, tegas Shin Tae-yong. Selain itu, PSSI terus memfasilitasi segala kebutuhan tim agar persiapan dapat berjalan dengan lancar. Training camp intensif, uji coba, serta evaluasi dari laga-laga sebelumnya dilakukan untuk memastikan timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur saat bertemu lawan-lawan tangguh di grup C. Dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia terus mengalir, baik untuk Milin Manhoef maupun seluruh skuad Garuda. Para pendukung berharap agar proses naturalisasi Manhoef segera selesai dan ia bisa bergabung dengan timnas di waktu yang tepat. Di media sosial, banyak penggemar yang menunjukkan antusiasme dan semangat mereka untuk menyaksikan aksi Manhoef di lapangan hijau. Manhoef sendiri juga mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Saya sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik dan berharap bisa membantu Indonesia mencapai hasil yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026, diungkap Manhoef dalam pernyataan resminya. Dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, kehadiran Milin Manhoef di skuad Garuda akan memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Tantangan besar menanti, namun dengan kerja keras dan semangat juang, Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah di panggung sepak bola dunia. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ian Maatsen ingin dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia berikode gabung timnas Indonesia setelah dicoret timnas Belanda dari skuad Euro 2024. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, khususnya dari pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen. Bek muda berbakat yang saat ini bermain untuk Chelsea itu dikabarkan memberikan isyarat ingin bergabung dengan timnas Indonesia setelah dicoret dari skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Keinginan Maatsen untuk memperkuat Garuda semakin menguat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain. Ian Maatsen, pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002, memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Meski ia dibesarkan dan berkarier di Eropa, ikatan emosional dengan tanah leluhurnya tak pernah padam. Setelah dicoret dari skuad timnas Belanda untuk ajang besar Euro 2024, Maatsen memberikan sinyal kuat melalui media sosialnya bahwa ia tertarik untuk membela Indonesia di ajang internasional. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Maatsen menuliskan, "Waktunya untuk mencoba hal baru dan mungkin kembali ke akar yang lebih dalam." Unggahan ini langsung mendapat respons positif dari penggemar sepak bola Indonesia, yang mengartikan pernyataan tersebut sebagai kode bahwa Maatsen tertarik untuk dinaturalisasi dan memperkuat Garuda di kancah internasional. Ketertarikan Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia semakin menarik perhatian, terutama menjelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dalam salah satu laga yang menentukan langkah mereka di kualifikasi. Indonesia sukses mencuri perhatian dunia setelah tampil luar biasa di fase grup C dengan menahan imbang dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Performa timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong ini dinilai cukup mengejutkan. Mampu menahan dua tim unggulan, Garuda kini menjadi tim yang diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Potensi tambahan pemain berkualitas seperti Ian Maatsen jelas akan semakin memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sudah solid. Proses naturalisasi pemain asing keturunan memang bukan hal baru di Indonesia. Beberapa pemain keturunan dan asing telah berhasil dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Maatsen di skuad Merah Putih bisa menjadi suntikan moral dan teknis yang besar, mengingat pengalaman bermainnya di Liga Top Eropa bersama Chelsea. Namun, proses naturalisasi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maatsen harus melalui beberapa tahapan administrasi dan regulasi, baik dari FIFA maupun dari pemerintah Indonesia. Selain itu, ada juga pertanyaan apakah pelatih Shin Tae-yong melihat kebutuhan untuk menambah pemain di posisi yang selama ini sudah dihuni oleh pemain-pemain lokal berkualitas. Jika Ian Maatsen benar-benar dinaturalisasi, ia berpotensi menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Dengan posisinya sebagai bek sayap yang agresif dan kemampuan bertahannya yang solid, ia dapat memberikan fleksibilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang. Di Chelsea, Maatsen dikenal memiliki kemampuan serangan yang baik dari sisi sayap, dan ini bisa menjadi senjata tambahan bagi Indonesia yang dikenal mengandalkan serangan balik cepat. Selain itu, kehadiran Maatsen juga bisa memberi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya untuk meningkatkan performa mereka. Dengan kombinasi pemain lokal dan pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa semakin kompetitif di kancah internasional. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ketertarikan Ian Maatsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjadi salah satu topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Meski masih harus melalui proses yang panjang, harapan publik Indonesia untuk melihat pemain keturunan Belanda ini mengenakan seragam Garuda tampaknya semakin dekat menjadi kenyataan. Jika semua berjalan lancar, Ian Maatsen mungkin akan menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sydney Van Hooijdonk, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar besar datang dari sepak bola Eropa, di mana penyerang tajam asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Striker yang bermain untuk klub Serie A, Bologna, ini dilaporkan bersedia menjalani proses naturalisasi demi membela skuad Garuda dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini mencuat setelah Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C, yang menempatkan mereka di posisi siap bersaing dengan lawan-lawan kuat di Asia. Nama Sydney Van Hooijdonk mungkin belum dikenal luas oleh publik sepak bola Indonesia, tetapi di Eropa, ia sudah mencuri perhatian dengan performanya yang mengesankan. Lahir di Breda, Belanda, pada tahun 2000, Sydney adalah putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Dengan postur tubuh tinggi dan fisik yang kuat, Sydney dikenal sebagai penyerang dengan insting gol yang tajam, kemampuan memanfaatkan bola-bola udara, dan naluri mematikan di kotak penalti. Yang membuat Sydney lebih menarik bagi timnas Indonesia adalah fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga ibunya. Ini membuka peluang besar bagi Sydney untuk memenuhi syarat sebagai pemain naturalisasi, sesuatu yang kini sedang menjadi perhatian PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Setelah sukses memimpin Indonesia dalam beberapa pertandingan besar, Shin terus mengeksplorasi opsi terbaik untuk memperkuat skuadnya, terutama dengan merekrut pemain keturunan dari luar negeri. Sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah melakukan banyak perubahan besar. Salah satunya adalah menggaet pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Kini, fokus Shin beralih ke Sydney Van Hooijdonk, penyerang muda yang saat ini bermain di Bologna. Dengan usia yang masih sangat muda, Sydney dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Shin Tae-yong menilai bahwa kehadiran Sydney akan memperkuat lini serang timnas Indonesia yang masih membutuhkan peningkatan efektivitas dalam mencetak gol. Menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, penyerang berkualitas seperti Sydney bisa menjadi senjata ampuh untuk mengatasi lini pertahanan lawan. Menurut beberapa laporan dari PSSI,
negosiasi dengan Sydney dan keluarganya berjalan positif. Sydney sendiri terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat lini serang Indonesia yang masih kurang produktif di beberapa pertandingan terakhir. Proses naturalisasi pemain keturunan seperti Sydney tentu tidak bisa terjadi dalam semalam. Meski demikian, PSSI tampak berkomitmen penuh untuk mempercepat proses ini, mengingat kebutuhan mendesak timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya sebelum menghadapi laga berat melawan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi salah satu ujian terberat bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tambahan pemain sekelas Sydney bisa memberikan dorongan moral yang besar. Jika naturalisasi ini berhasil diselesaikan dalam waktu dekat, Sydney akan menjadi pemain penting yang mampu memberikan dimensi baru dalam serangan. Mengingat pengalamannya bermain di salah satu liga top Eropa, Serie A, kemampuan dan mentalitas kompetitif yang dimiliki Sydney akan sangat berguna bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim-tim kuat di babak selanjutnya. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C, Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski bermain menghadapi tim yang secara peringkat dan kualitas berada di atas mereka, skuad Garuda mampu bertahan dengan baik dan menciptakan peluang yang cukup menjanjikan. Namun, kelemahan terbesar yang masih terlihat adalah kurang tajamnya lini serang Indonesia. Meski mampu mengontrol permainan dengan baik, tim ini sering kesulitan untuk mencetak gol. Inilah yang membuat penambahan pemain seperti Sydney Van Hooijdonk menjadi sangat krusial. Dengan naluri menyerangnya yang tinggi dan keahliannya dalam menyelesaikan peluang, Sydney diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Kabar bahwa Sydney Van Hooijdonk siap memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang melihat ini sebagai langkah yang sangat positif untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Sydney dalam skuad bukan hanya tentang menambah satu pemain berkualitas, tetapi juga memberikan pesan bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level internasional. Meski ada banyak harapan, proses adaptasi Sydney di lingkungan sepak bola Indonesia tidak bisa diabaikan. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkembang di Eropa, ia harus beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda di Asia, termasuk menghadapi tekanan besar dari para supporter Indonesia. Namun, dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, banyak pihak yang optimis bahwa Sydney akan bisa beradaptasi dengan cepat. Laga melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Sydney, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif dan mampu mengatasi tekanan dari lawan. Jika berhasil tampil impresif, Indonesia akan semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala potensi dan kualitasnya sebagai penyerang berkelas, bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang tajam di lini depan. Dengan Shin Tae-yong yang terus menunjukkan ambisinya membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, proses naturalisasi Sydney diharapkan bisa segera selesai sebelum laga penting melawan Bahrain. Dengan pemain-pemain seperti Sydney, Indonesia tidak hanya memperkuat skuad mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak maju untuk bersaing di panggung internasional. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi ini, dan apakah Sydney Van Hooijdonk akan menjadi salah satu kunci dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Komisi 10 DPR rapatkan naturalisasi Mees Hilgers untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menggelar rapat khusus terkait proses naturalisasi bek muda asal Belanda, Mees Hilgers, untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga krusial kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi sorotan karena timnas Indonesia sukses membuat kejutan di fase grup C, sebelumnya dengan menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab atas bidang olahraga. Dalam rapat ini,
DPR menegaskan bahwa proses naturalisasi harus berjalan cepat agar Hilgers bisa segera bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, mengungkapkan pentingnya pemain berdarah Belanda ini untuk meningkatkan kekuatan lini belakang timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C membuat antusiasme publik sepak bola nasional meningkat pesat. Kedua laga tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan signifikan permainan timnas di bawah pelatih Shin Tae-yong, tetapi juga memperkuat harapan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hasil positif tersebut memicu langkah cepat PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Maes Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Twente. Hilgers dipandang sebagai solusi ideal untuk memperkuat pertahanan Indonesia, yang menjadi salah satu titik fokus perbaikan usai menghadapi dua lawan kuat tersebut. Shin Tae-yong sendiri telah lama memantau perkembangan pemain berusia 22 tahun ini. Dengan tinggi badan 1,87 meter dan kemampuan bertahan yang solid, Hilgers diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan menjadi tandem yang sempurna bagi pemain bertahan lainnya, seperti Tom Haye dan Jai Idzes, di jantung pertahanan timnas. Proses naturalisasi Hilgers telah memasuki tahap akhir, dengan dukungan penuh dari Komisi 10 DPR. Anggota komisi, termasuk Abdul Fikri Fakih, menyatakan bahwa proses ini tidak hanya penting untuk prestasi sepak bola nasional tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan olahraga Indonesia di kancah internasional. Kami melihat proses naturalisasi Maes Hilgers sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang bagi prestasi sepak bola Indonesia. Dengan bertambahnya pemain berkualitas di timnas, kita tidak hanya menargetkan lolos ke Piala Dunia, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di level Asia, ujar Abdul Fikri. Dalam rapat ini, perwakilan PSSI menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk naturalisasi Hilgers sudah hampir selesai, dan pemain tersebut siap memenuhi persyaratan yang ada, termasuk sumpah kewarganegaraan yang direncanakan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. PSSI berharap agar Hilgers dapat segera berseragam timnas saat menghadapi Bahrain dalam laga penentu di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Laga melawan Bahrain akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Meskipun tampil cukup baik di dua laga awal grup C, Bahrain dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan, dengan gaya permainan cepat dan fisik yang kuat. Shin Tae-yong dipastikan akan mempersiapkan skuad dengan baik, mengingat laga ini bisa menentukan peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Hadirnya Hilgers diharapkan bisa memberikan kepercayaan diri lebih bagi lini belakang, mengingat lawan-lawan di fase ini akan semakin sulit. Selain Hilgers, pemain-pemain naturalisasi lain seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes dan Martin Paes juga diharapkan kembali tampil prima. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menanti kelanjutan dari proses naturalisasi ini, yang bisa menjadi kunci bagi perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Jika Hilgers bisa bergabung tepat waktu, timnas Indonesia berpotensi memiliki pertahanan yang lebih solid dan mampu menghadapi serangan-serangan cepat dari Bahrain. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Kehadiran Maes Hilgers di dalam skuad akan semakin memperkuat pertahanan Indonesia dan meningkatkan peluang lolos ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari pemerintah, DPR, dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu mendorong timnas Indonesia untuk terus memberikan hasil terbaik, tidak hanya di level Asia tetapi juga di kancah internasional. Dengan persiapan yang matang dan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi, Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebagai catatan, laga Indonesia kontra Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober mendatang, dan seluruh perhatian kini tertuju pada persiapan tim, termasuk apakah Hilgers bisa memperkuat timnas di laga penting tersebut. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Pascal Struij kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah itu. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struij,
pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di Leeds United, kembali mencuri perhatian setelah disebut-sebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini datang setelah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan ketertarikannya terhadap pemain keturunan yang memiliki harga pasar sekitar 256 miliar rupiah tersebut. Pembicaraan mengenai proses naturalisasi Struijk semakin santer terdengar menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia berhasil mencetak hasil gemilang dengan menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C. Pascal Struijk, yang saat ini bermain sebagai bek tengah untuk Leeds United di Premier League, merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang paling dibicarakan. Lahir di Deurne, Belgia, dan besar di Belanda, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Di usia 24 tahun, ia telah menjadi salah satu pilar penting Leeds United, yang bermain di divisi teratas sepak bola Inggris. Dengan performanya yang konsisten di Premier League, Struijk telah mencuri perhatian bukan hanya di Eropa, tetapi juga di Asia, terutama Indonesia. Shin Tae-yong, yang sudah beberapa kali mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, melihat Struijk sebagai potensi tambahan kekuatan bagi tim nasional, terutama di lini pertahanan yang dinilai masih memerlukan peningkatan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah salah satu turnamen paling bergengsi yang tengah dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Setelah tampil impresif di fase grup C dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, tantangan semakin berat di putaran ketiga kualifikasi, di mana tim-tim yang lebih tangguh menunggu. Pascal Struijk bisa menjadi solusi di lini pertahanan Indonesia, yang meski menunjukkan ketangguhan di fase sebelumnya, masih memerlukan kedalaman skuad. Kehadiran Struijk, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan timnas Indonesia. Selain kemampuannya dalam bertahan, Struijk juga dikenal memiliki visi bermain yang baik dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Isu naturalisasi Struijk sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dengan semakin dekatnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tekanan untuk mempercepat proses tersebut semakin tinggi. Menurut sumber dalam PSSI, pembicaraan dengan pihak Struijk dan pemerintah Indonesia sudah mencapai tahap yang serius. Jika semua berjalan lancar, Struijk bisa segera menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Garuda di laga-laga internasional mendatang. Proses naturalisasi ini tentu akan mengikuti berbagai prosedur legal dan administrasi yang berlaku di Indonesia, termasuk persetujuan dari pihak FIFA terkait perubahan kewarganegaraan bagi pemain sepak bola profesional. Meski demikian, peluang untuk melihat Struijk berseragam merah putih semakin besar, mengingat keseriusan PSSI dan Shin Tae-yong dalam merekrut talenta-talenta terbaik, termasuk dari luar negeri. Berita mengenai kemungkinan Pascal Struijk membela timnas Indonesia disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang berharap kehadiran pemain keturunan ini akan membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, langkah untuk menaturalisasi Struijk juga dipandang sebagai upaya nyata PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dengan semakin banyaknya pemain berdarah Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa, seperti Elkan Bagot dan Shane Patinama, potensi untuk membentuk tim nasional yang lebih kompetitif semakin terbuka. Meski demikian, proses naturalisasi pemain keturunan juga kerap menghadapi tantangan, baik dari segi administratif maupun adaptasi pemain terhadap atmosfer sepak bola Indonesia. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Struijk, banyak yang optimis bahwa dirinya akan mampu beradaptasi dengan cepat dan menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Kini, fokus utama berada pada kelanjutan proses naturalisasi dan kesiapan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Shin Tae-yong yang sudah menunjukkan tangan dinginnya dalam membangun tim, harapan untuk melihat Indonesia melaju lebih jauh di ajang internasional semakin tinggi. Apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari sejarah tersebut? Hanya waktu yang akan menjawab. Pascal Struijk, dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan timnas Indonesia akan bek berkualitas. Shin Tae-yong yang tertarik dengan pemain Leeds United ini, kini tinggal menunggu proses naturalisasinya selesai. Jika semuanya berjalan lancar,
Struij bisa segera memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026, membawa harapan baru bagi bangsa di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look